Informasi penting bagi pensiunan siap-siap mulai besok Senin 26 Mei 2025 serta informasi penting juga 6 hari menjelang pencairan gaji Juni serta gaji ke-13 bagi para pensiunan serta informasi baru terkait dengan pencairan skema pensiun fully funded atau pesangon pensiun fully funded. Sederet informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini di Minggu 26 Mei 2025. Pensiunan tembus hingga 10 juta lebih di Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya. Bapak Ibu, 6 hari lagi menjelang pencairan gaji Juni 2025 serta gaji ke-13 yang akan cair juga setelah pencairan gaji. Ada informasi penting bagi pensiunan mulai besok tanggal 26 Mei 2025. Yang pertama, terkait dengan mulai besok, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebelum melakukan pencairan gaji setiap bulannya, termasuk gaji Juni yang akan cair sekitar 6 hari lagi, yang cair tanggal 1 nantinya, Bapak Ibu pensiunan diharuskan untuk melakukan autentikasi. Bagi Bapak Ibu yang masih belum melakukan autentikasi, boleh melakukan autentikasi mulai hari ini melalui aplikasi. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang terkendala melakukan autentikasi menggunakan aplikasi, silakan berkunjung ke kantor Taspen atau kantor cabang Taspen atau kantor Mitra Bayar mulai besok Senin 26 Mei 2025 untuk melakukan autentikasi secara manual. Autentikasi ini penting bagi Bapak Ibu untuk dilakukan agar pencairan gaji di Juni tidak terkendala. Nah, setelah melakukan autentikasi, tentu barulah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pencairan gaji di bulan Juni yang akan cair pada tanggal 1 nantinya. Setelah tanggal 1 Juni, kabar gembira juga bagi Bapak Ibu, 1 hari sesudahnya, yaitu tepatnya di tanggal 2, Bapak Ibu akan mendapatkan pencairan gaji ke-13. Nah, berikut besaran gaji ke-13 pensiunan hingga ASN 2025 dan tanggal cairnya ya. Tanggal cairnya sudah kita bocorkan tadi di tanggal 2 bagi pensiunan, sedangkan untuk ASN masih menunggu aturan resmi dari pemerintahnya terkait dengan tanggal pencairannya. Terkait dengan gaji ke-13 ini, pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa gaji ke-13 tahun 2025 akan cair pada bulan Juni bertepatan dengan momentum awal tahun ajaran baru. Kebijakan ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian para aparatur negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat serta mendukung kebutuhan pendidikan anak. Kebijakan mengenai pembayaran gaji ke-13 dan THR ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, Presiden menyampaikan bahwa sebanyak 9,4 juta aparatur negara dan pensiunan akan menerima manfaat dari kebijakan ini. Gaji ke-13 tahun ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kebutuhan keluarga ASN, terutama menjelang tahun ajaran baru. Pembayaran gaji ke-13 dijadwalkan mulai Juni 2025 dengan pelaksanaan dilakukan secara serentak oleh instansi pusat dan daerah sesuai mekanisme masing-masing. Menurut Presiden, THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah. Prabowo menjelaskan, besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100% bagi ASN pusat, prajurit TNI Polri, dan para hakim. Sedangkan bagi ASN daerah diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Untuk pensiunan, THR dan gaji ke-13 diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Untuk gaji ke-13 akan dicairkan berdasarkan penghasilan di bulan Mei 2025 ya. Nah, kemudian terkait dengan pencairan gaji ke-13 ini, tentu ketika gaji pensiun di tanggal 1 ditambah dengan gaji ke-13, ada beberapa pensiunan yang mendapatkan hingga 10 juta rupiah bahkan lebih. Nah, sebagai yang mana yang kita ketahui bersama bahwa gaji pensiunan paling tinggi itu
Untuk gaji pokoknya saja, untuk golongan 4 itu 4,9 jutaan, belum termasuk dengan tunjangan lainnya. Dipastikan itu untuk gaji bulanan saja tembus 5 juta lebih. Sedangkan untuk gaji ke-13 itu sama penghasilannya dengan bulan Mei. Artinya kalau dikali 2 maka gajinya tembus 10 juta rupiah ketika gaji bulanan ditambah dengan gaji ke-13 bagi golongan 4 ya. Nah, khususnya golongan 4E. Kemudian terkait dengan informasi kedua, pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah kapan mulai diberlakukan? Apakah nanti akan diberlakukan di bulan Juni juga atau di akhir tahun? Nah, ini masih menjadi pertanyaan bagi kita semua, khususnya bagi pensiunan. Pemerintah tengah mempersiapkan perubahan besar dalam sistem pensiun bagi aparatur negara. Selama ini ASN menggunakan skema pensiun lama yang berbasis pay as you go, di mana dana pensiun dibayarkan dari iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji ditambah alokasi dari APBN. Dalam skema lama, pensiunan ASN mendapat tunjangan pensiun yang mencakup suami atau istri dan maksimal 2 anak yang belum menikah atau belum bekerja hingga usia 25 tahun. Besaran pensiun yang diterima berkisar antara 40 hingga 75% dari gaji pokok saat masih aktif. Namun, beban anggaran yang semakin berat akibat terus bertambahnya jumlah pensiunan dan operasional pembayaran pensiun membuat pemerintah mempertimbangkan skema baru berbasis fully funded. Dalam skema ini, dana pensiun akan ditanggung bersama oleh ASN dan pemerintah secara patungan sehingga lebih mandiri dan berkelanjutan. Skema fully funded ini berpotensi memberikan dana pensiun yang lebih besar. Contohnya, untuk pejabat eselon 1, nominal pensiun bisa mencapai 20 juta rupiah per bulan. Meski begitu, skema ini masih dalam tahap pengkajian dan belum diterapkan secara menyeluruh. Hingga saat ini pun pemerintah masih belum menerbitkan aturannya kapan skema ini akan mulai diberlakukan. Baru-baru ini Presiden Prabowo menerbitkan kebijakan baru terkait ada 6 insentif yang akan mulai dibayarkan mulai Juni dan Juli nantinya. Salah satunya adalah diskon pesawat, transportasi darat dan laut, kemudian juga ada insentif listrik, diskon tarif listrik 50% bagi yang ber-KWH di bawah 1.300 dan beberapa insentif lainnya, termasuk bantuan subsidi upah juga akan disalurkan oleh pemerintah. Yang mana untuk penyalurannya ini, beberapa insentif ini akan mulai dicairkan mulai 5 Juni nantinya. Jadi dari Juni dan Juli akan diberikan 6 insentif untuk masyarakat, termasuk di dalamnya pensiunan.